Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Quran, ahlan wa sahlan di Tafsir Al-Jalalain. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Kitab hebat ini ditulis oleh dua imam besar, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan di video kali ini kita akan berbicara tentang poin-poin penting ringkasan dari tafsir Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20. Mari kita ke tafsir Al-Jalalain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din, wa allimna ta'wil. Surah Al-Muzammil terdiri dari 20 ayat. Ayat 1 hingga 19 dikategorikan sebagai ayat-ayat makiyah, artinya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan ayat yang ke-20 dikategorikan ayat madaniyah, ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Poin pertama dalam tafsiran Quran Surah Al-Muzammil, Allah menyeru Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berselimut. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi berselimut karena khawatir dan takut akan peristiwa yang telah menimpanya, yaitu penerimaan wahyu. Bagaimana tidak, malaikat Jibril alaihissalam datang dalam wujud yang pada saat itu memeluk Nabi Muhammad SAW hingga sesak, meminta Nabi untuk membaca, sedangkan Nabi tidak bisa membaca. Ma'a Nabi Qari, Nabi tidak bisa baca tulis, akan tetapi kemudian dibimbing hingga bisa membaca surah yang pertama turun pada saat itu Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ketika tiba di rumah, Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimuti beliau. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW yang berselimut mulai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama berarti bisa kita simpulkan bahwasanya risalah yang datang kepada Nabi Muhammad bukan risalah sembarangan. Agama Islam yang dibawa adalah agama rahmatan lil alamin yang akan membina dan membimbing manusia keluar dari jahiliyah menuju hidup yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka kita mesti bangga memiliki agama ini, agama Islam, dan mesti kita kenal lebih dalam bagaimana bisa ternyata hal tersebut diantarkan langsung oleh malaikat Jibril dalam peristiwa yang besar, bahkan membuat Nabi Muhammad SAW pada saat itu khawatir. Poin yang kedua, dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan salat malam. Yang kemudian salat malam ini menjadi nafilah yang sifatnya fardu atau wajibah atas Nabi Muhammad SAW. Hal ini selurus dengan beratnya atau agungnya risalah Islam yang akan beliau emban. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta beliau untuk mendirikan salat mendirikan salat malam kecuali sedikit dari waktu malam. Artinya kita diminta, Nabi Muhammad SAW diminta untuk mendirikan salat malam kecuali sedikit saja dari waktu malam yang tersisa. Kemudian diterangkan, waktu malam yang dimaksud adalah setengah dari malam, atau kalau dalam tafsir Al-Jalalain, setengah dari malam, atau sepertiga dari malam, atau 2/3 dari malam. Dalam tafsir yang lain berarti setelah kita jelaskan kemarin ya secara detail, makna dari nisfahu kemana sambungannya sebelumnya, apakah ke qalila atau kepada al-lail. Nah, dalam tafsiran yang lain kita diminta mendirikan setengah malam atau
sepertiga malam atau 2/3 malam. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain, setengah malam atau 2/3 malam atau sepertiga malam. Ala kulli hal, Nabi Muhammad SAW diminta untuk mendirikan malam dan sedikitnya digunakan untuk tidur atau beberapanya digunakan untuk tidur. Dan di poin kedua ini kita bisa dapatkan bahwasannya sholat malam itu menjadi persiapan bagi seorang yang ingin mengemban risalah dakwah, risalah Islam agar bisa menjalankannya dengan sempurna, menjadi teladan dan mendakwahkan orang-orang kepadanya. Lalu apa poin yang sama? Apa yang bisa kita gabungkan ke dalam poin yang kedua? Yang Allah perintahkan juga kepada Nabi Muhammad SAW di saat sholat malam adalah membacakan Al-Quran secara tartil. Oke, masuk kita ke poin ketiga. Al-Quran dibacakan secara tartil, artinya sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan cara baca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid yang ada. Baik itu dari segi makharijul huruf, tentu sebagai orang Arab Rasulullah SAW sudah fasih. Kemudian hukum-hukum yang itu melekat pada huruf dan hukum-hukum yang baru tiba seperti hukum nun mati, hukum mim mati, kemudian hukum-hukum mad dan lain sebagainya. Nah, malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan Rasul mengajarkannya kepada kita. Dan kita diminta untuk membacakan Al-Quran sesuai tajwid, inilah yang dikatakan sebagai tartil. Baik itu dengan tempo yang lambat, tahqiq, maupun tempo menengah, tadwir, atau tempo yang cepat, hadar. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, kita diminta untuk membacakan Al-Quran ketika sholat malam. Apa tujuan kita membacakan Al-Quran dan mendirikan sholat malam? Kita masuk ke poin yang keempat. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Dengan sholat malam dan dengan membacakan Al-Quran, pada saat itu kita bisa menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang berat, yang Allah akui sebagai qawlan tsaqila, yang bahkan dia lebih berat daripada dunia, lebih berharga daripada apapun, sangat istimewa. Dia tidak singgah pada sesuatu kecuali membuat sesuatu itu mulia. Itulah risalah Islam dan iman melalui Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ketika kita bacakan, ketika kita melaksanakannya di waktu malam, ketika sholat malam, pada saat itu kita akan menyerap qaulan tsaqila, sebuah perkataan risalah yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Karena di ayat yang ke-6 disampaikan, bangun di waktu malam setelah tidur, kemudian kita bacakan Al-Quran, atau kita sholat malam, momen kita bangun itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa menyerap nilai-nilai dan kandungan dari Al-Quran dan juga memahaminya dengan baik. Karena di waktu malam, kita memiliki waktu yang luang dan hening, sedangkan di waktu siang, kita punya kesibukan yang begitu panjang. Ini poin yang keberapa teman-teman sekalian? Ini poin yang keempat. Yang pertama, tadi Rasulullah dipanggil sebagai seorang yang berselimut, menunjukkan risalah Islam ini begitu istimewa. Yang kedua, Rasul diminta untuk berdiri sholat malam dan membaca Al-Quran, yang dimana itu sebagai persiapan untuk mengemban risalah Islam dan iman. Kemudian yang ketiga, kita diminta membaca Al-Quran secara tartil sebagaimana ia diturunkan. Poin yang keempat, bahwasannya bangun di waktu malam adalah saat yang tepat untuk kita menyerap kandungan Al-Quran dan memahami kandungannya. Karena di siang hari kita punya kesibukan. Baik, poin yang kelima, di dalam sholat malam kita diminta untuk berfokus terlepas dari pengaruh-pengaruh dunia, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengarahkan seluruh panca indera kita untuk berinteraksi dengan Allah dalam sholat malam kita. Karena Allah adalah Tuhan Al-Masyriq dan Tuhan Al-Maghrib, yang memiliki timur dan barat. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya, dan dialah yang bisa kita jadikan andalan dan sandaran kita, yang menjadi pelindung dan penolong dalam hidup kita. Nah, jika kita punya masalah apapun itu, baik itu masalah dunia atau masalah akhirat, baik itu permasalahan dalam akademik, keluarga, apapun itu,
maka ketahuilah Allah menguasai segalanya. Kita sanggup menerima Al-Quran ketika kita mendirikan sholat malam, maka kita juga akan sanggup atas izin Allah menjalani kehidupan ini dengan Al-Quran. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, kita lanjut ayat berikutnya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أن إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Oke, sampai sini poin yang keenam. Di dalam menjalani syariat Islam, risalah iman, dan mendakwahkannya kepada orang-orang sebagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan, kita akan mendapati banyak perlawanan dan orang-orang yang memusuhi kita. Maka kita diminta untuk bersabar atas ucapan-ucapan mereka. Ketika kita sholat duha, ketika kita mencegah kemungkaran, ketika kita bersedekah, apapun kebaikan yang kita lakukan, termasuk berkata-kata yang baik, mencegah dari perkataan yang kotor. Jikalau orang-orang memusuhi kita, orang-orang membenci kita, maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan biarkan urusannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang di dunia mendapatkan nikmat dari Allah akan dipertanyakan tentang nikmatnya dan Allah akan memberikan hukuman kepada mereka jika tidak menjadikan nikmat itu sebagai pengantar mereka untuk menaati syariat Islam. Dan bahkan bisa jadi azab yang akan diantarkan oleh Allah kepada mereka itu datang dalam waktu yang dekat. Wa mahilhum qalila. Yang dimana ternyata lafaz ulin na'mah di sini adalah orang-orang kafir Quraisy, pemuka kafir Quraisy yang pemberani, dan banyak di antara mereka akhirnya terbunuh di perang Badar. Jadi tidak begitu lama, selang lama dari Allah mengatakan berikan tangguhan waktu kepada mereka sedikit, ternyata benar. Tidak lama setelah itu mereka mendapatkan hukuman dan azab langsung di perang Badar hingga kemudian mendapatkan azab kubur sampai ke hari akhir. Nah, di sini kita diminta untuk fokus pada ibadah dan dakwah kita dan orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasannya. Balasan dari Allah disediakan di sini ada banyak teman-teman sekalian, berarti ini masuk poin yang ketujuh. Poin ketujuh, Allah menyediakan untuk orang-orang yang mendustakan agama Allah, terkhusus pada saat itu adalah para pemuka Quraisy yang pemberani menentang Nabi Muhammad SAW, itu dipersiapkan oleh Allah yang pertama angkala, belenggu-belenggu di neraka kelak. Wajahima, yang kedua adalah api yang sifatnya membakar sampai ke hati, membakar sampai ke ubun-ubun, membakar seluruh tubuh, yang bahkan ketika kulit kita terkelupas, kulit mereka terkelupas, itu diganti lagi dengan kulit yang baru supaya indera perasa mereka itu terus hidup dan mereka merasakan sakit berkali-kali. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka matang, sudah hilang rasa sakitnya karena sudah hancur, maka diganti lagi. Kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa. Yang kedua, api yang membakar. Yang ketiga, ta'aman dza ghussah. Makanan yang sifatnya itu mencekik ketika dimakan. Mereka otomatis lapar ketika di neraka. Karena mereka tidak punya pilihan makanan, mereka terpaksa memakan makanan neraka. Yang dimana makanan neraka itu membuat cekikan ketika dimakan. Ada tanaman makanan berduri, kemudian ada azzakum, pokoknya makanan-makanan yang begitu mengerikan, terpaksa mereka telan dan ternyata itu mencekik di tenggorokan mereka. Ini yang ketiga.
Yang keempat yang Allah sediakan adalah azab yang pedih ditambah dari azab-azab lainnya atau siksaan yang tadi. Itu poin yang ke-7, teman-teman sekalian. Baik. Poin yang ke-8, Allah kemudian menerangkan bahwasannya akan tiba suatu hari nanti yang begitu dahsyat, yauma tarjuful ardu, bumi akan bergetar, bukan hanya seperti gempa hari ini, yang dimana jikalau sampai 7 skala Richter, sampai 9 skala Richter itu sudah sangat ditakuti, bahkan 6 skala Richter itu efeknya sudah luar biasa. Nah, nanti bumi itu benar-benar akan bergoncang sampai-sampai gambarannya al-jibalu. Al-jibal juga bergetar, yang dimana al-jibal itu menjadi seperti katibam mahila, seperti debu-debu berkumpul yang berterbangan, seperti tanah-tanah atau pasir-pasir, kalau dalam tafsirnya kemarin seperti ar-ramal al-mujtami', yaitu seperti ar-ramal itu pasir, pasir yang berkumpul yang kemudian mahila, berterbangan. Ini goncangan bumi pada saat itu entah bagaimana. Nah, ini adalah hal yang Allah sebutkan supaya kita mengingat azab Allah itu pedih, dan itu disediakan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Maka jika ada yang mendustakan dakwah kita, kita sebagai penyampai risalah dakwah, serahkan saja kepada Allah. Karena di poin ke-8 ini juga Allah menerangkan di ayat berikutnya bahwasanya Allah telah mengutus rasul sebelumnya. Allah sudah mengutus kepada Bani Israel, kepada Fir'aun seorang rasul yang bernama Nabi Musa. Kemudian Fir'aun pun bermaksiat dan menentang Nabi Musa. Allah pun memberikan hukuman kepadanya, hukuman yang Masya Allah, hukuman yang berat. Hukuman yang berat Allah berikan kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Bahkan sebelumnya ada beberapa bala atau ujian yang Allah berikan. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal dhafadi awaddama. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi awaddama ayatin mufassalat. Mereka mendapatkan ujian wabah belalang, kemudian darah yang masuk di air mereka atau bercampur di air mereka, dan seterusnya. Nah, maka sungguh Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul yang diutus kepada kita. Jika ada yang menentangnya atau menentang risalahnya yang kita sampaikan, serahkan saja kepada Allah. Baik, itu poin 6 sampai poin ke-8. Poin 6 tadi bahwasannya kita diminta untuk bersabar atas apa yang kita dapati dan jumpai ketika sedang berdakwah. Poin yang ke-7, Allah telah menyediakan hadiah istimewa untuk orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan memeranginya. Itu ada belenggu-belenggu, neraka yang membakar, makanan yang mencekik, dan juga azab yang pedih. Poin yang ke-8 tadi kita sampaikan bagaimana gambaran luar biasanya hari tersebut, hari yang menggoncangkan yang akan membalasi orang-orang yang mendustai para nabi dan rasul yang telah diutus kepada mereka. Itu poin yang ke-8. Poin ke-9 kita baca ayat berikutnya. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik, poin yang ke-9 teman-teman sekalian. Di sini kita coba baca. Poin yang ke-9 bahwasannya Allah kemudian mempertanyakan kepada orang-orang yang mendustakan agama, kepada orang-orang yang mendustakan Nabi, bahkan secara terang benderang mengejek, menghina, dan melemparkan tuduhan-tuduhan serta siksa atau keburukan-keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, "Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba." Bagaimana mungkin orang-orang kafir tersebut bakal terpelihara diri mereka. At-taqwa itu dari kata an-naj'al bainana wa baina adzabillahi al-wiqayah. Kita menjadikan ada wiqayah, pembatas dan pelindung antara diri kita dan azab Allah. Itulah takwa. Ada wiqayah. Ittaqa, wiqayah. Kita membuat sebuah batas antara kita dan azab Allah sehingga kita terpelihara dari siksa. Nah, Allah berkata, "Wahai orang-orang yang mendustakan agama, bagaimana mungkin kalian itu terpelihara dari api neraka, dari siksa Allah yang tadi sudah disiapkan, jikalah di dunia sudah kufur." Nah, ini pesan, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang lupa untuk bersyukur dan jatuh kepada kufur. Apalagi sampai menganggap agama lain lebih baik, atau agama lain itu adalah agama yang merupakan pilihan kita dan juga memiliki surga. Tidak. Agama satu-satunya yang benar adalah agama Islam dalam ajaran kita. Kita mesti yakin dengan penuh dan tidak boleh sampai jatuh ke dalam kekufuran. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai jatuh pada kekufuran. Nah, orang-orang yang jatuh pada kekufuran, yang tidak beriman, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa memelihara diri mereka dari siksa. Siksa yang terjadi kapan? Pada suatu hari yang dimana hari tersebut mengakibatkan bahkan anak-anak itu bisa beruban, saking mengerikannya. Kita tahu psikologi kita itu mempengaruhi terkadang bentuk fisik kita. Ketika menyaksikan sesuatu yang berbahaya atau mengerikan, itu tubuh kita memberikan reaksi. Mungkin diantaranya pergolakan hormon yang berlebih, sampai orang-orang yang punya banyak pikiran dan begitu berat berpikir itu bisa menumbuhkan satu persatu uban. Tapi ini uniknya, yang mengeluarkan uban itu bukan orang yang sudah remaja atau tua, tapi adalah anak-anak, wildan, dari kata walad. Anak-anak itu sampai beruban di hari tersebut karena begitu mengerikan. As-sama'u munfatirum bih. Nah, di poin ke-9 ini Allah jelaskan juga dalam Al-Qur'an, langit pada saat itu terbelah-belah. Langit yang kokoh dan begitu rata, begitu indah di atas, mempesona. Yang di kutub kita bisa lihat aurora, di sini kita bisa lihat begitu biru, indah, walaupun terkadang abu-abu. Tapi ala kulli hal dia begitu kokoh, nanti kelak di hari akhir itu akan terpecah-pecah seolah-olah ada pintu-pintu. Fakanat abwaba. Nah, dan itu adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Qur'an ini datang sebagai pemberi peringatan. Surah Al-Muzammil yang menceritakan keadaan Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy ini dan ancaman kepada kafir Quraisy, itu juga ancaman bagi potensi-potensi kekufuran yang kita lihat dari keluarga kita dan dari diri kita. Kita mesti memelihara diri dari hal tersebut, membina keimanan kita dengan ketaatan, dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, disinilah kemudian dikatakan di poin yang ke-10, Al-Quran ini adalah tadhkirah. Ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ini adalah tadhkirah. Dan siapa yang berkehendak dan ingin mendapatkan rahmat dari Allah, menuju surga, terlindung dari siksa, dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menempuh jalan-jalan, menempuh sebuah jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan, mencari ilmu yang membimbing kita agar bisa semakin dekat kepada Allah, diredoi hingga kelak kita dikubur mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita ketika dibangkitkan dimudahkan hisabnya, timbangannya, segala urusan kita hingga kita masuk surga. Itu poin yang ke-10. Poin yang berikutnya, poin yang ke-11, ini di ayat yang ke-20, teman-teman sekalian, cukup panjang.
Ini bercerita bahwasannya Rasulullah SAW ketika mendirikan sholat malam sebagai nafilah, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Rasulullah mendirikan sholat malam setengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam, yang hitungannya itu kalau malam itu dimulai dari maghrib, misalnya jam 6 sampai subuh jam 4, nah maka itu ada 10 jam, maka kalau dibagi 3 jam 20 menit. Berarti Rasulullah sholat malam itu bisa 5 jam, bisa 3 jam 20 menit, atau bisa 6 jam 40 menit. Nah itu diikuti oleh para sahabat. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Nah, sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini unik, teman-teman sekalian. Nah, ini di poin 11 ini kita dapat dapat poin penting bahwasanya ketika ada orang soleh melakukan ibadah, apalagi Rasulullah, kita berusaha untuk meniru ibadah tersebut. Para sahabat pada saat itu mengikuti Rasulullah SAW. Sebagian dari sahabat ada yang sangat berjuang, jadi ingin mencoba memperhitungkan sepertiga itu berapa, setengah itu berapa, 2/3 itu berapa, tapi tidak bisa. Di sini diterangkan, Allahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah mampu mengukur waktu dalam malam dan waktu pada siang. Allah tahu persis pergerakan jam, menit, dan detik. Tapi manusia tidak bisa terkadang. Maka kata Allah, Allah tahu bahwasanya kita sebagai manusia, para sahabat bersama Nabi pada saat itu nggak bisa menghitung, sampai-sampai mereka itu khawatir mereka sholat sampai full seluruh malam sampai subuh. Dan mungkin kaki mereka pada saat itu jadi bengkak-bengkak. Coba kita baca tafsirannya. Nah, di sini, teman-teman sekalian, uh, jadi mereka itu berdiri, fakana yaqumul laila kullahu ihtiyatan faqamu hatta intafaqat aqdamuhum. Jadi Nabi Muhammad SAW di antara para sahabatnya itu ada yang mendirikan malam seluruhnya karena khawatir jangan-jangan belum sepertiga malam gitu kan, atau belum 2/3 malam, belum setengah malam, lebih kurang seperti itu. Akhirnya berdiri seluruh malam sampai kaki-kaki mereka itu membengkak, dan itu berlangsung begitu mungkin sekitar setahun ya atau lebih. Di sini sanatan au aksar, wallahu alam. Sepertinya itu keterangan waktunya setahun atau lebih itu. Nah, di sini Allah kemudian menurunkan keringanan, kata Allah, fataba alaikum, Allah tarik permintaan atau seruan untuk sholat malam sepertiga, 2/3, setengah malam itu, maka kata Allah, bacalah yang bisa kalian baca saja dari Al-Quran. Kalian boleh sholat 5 menit, kalian boleh sholat 10 menit, karena Allah tahu di antara kita ada 3 golongan kalau dalam surah ini disebutkan secara umum. Ini poin yang ke-12. Allah memiliki kasih sayang terhadap hambanya yang begitu besar, rahmat, dan dalam ibadah yang bahkan kita dibutuhkan oleh jiwa kita, Allah memberikan keringanan. Dan Allah memperhatikan setiap keadaan kita, bahkan keadaan-keadaan tersebut disebut dalam Al-Quran. Keadaan pertama, mungkin ada di antara kita yang sakit, tidak bisa sholat malam. Keadaan yang kedua, mungkin ada di antara kita yang sedang safar, melakukan perjalanan untuk mencari rezeki dari Allah. Kemudian yang ketiga, di antara kita mungkin ada yang sedang berjihad, berperang di jalan Allah. Atau kondisi-kondisi yang lain, ala kulli hal, Allah kemudian menarik seruan yang tadi mungkin sepertiga, 2/3, setengah malam. Jika kita tidak mampu, maka baca saja yang ringan bagi kita. Ketika kita sakit, mungkin kita sholatnya 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir, atau mungkin kita bisa pilih 5 rakaat dalam sholat kita, sholat malam kita ya. Kalau sholat fardu itu sudah jelas fardu wajib semuanya dan seluruhnya. Kemudian di sini Allah juga mengingatkan kembali, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini poin yang keberapa teman-teman? Poin yang ke-13. Allah mengingatkan kembali, jikalah kita ingin gitu mendapatkan ridho dari Allah, maka dirikanlah sholat. Mendirikan sholat, kata ulama, termasuk sholat yang fardu dan sholat yang sunnah. Tanda kita mendirikan dan cinta agama ini. Tapi kalau ingin mendirikannya setengah-setengahnya saja atau yang fardu saja bisa sih, tapi ya tentu tidak seindah bangunan yang kita dirikan. Ya, bangunan keislaman kita itu bakal lebih indah kalau kita mendirikan sholat-sholat sunnah. Kita tambah hiasan-hiasan lain begitu. Itu maksud dari mendirikan sholat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Maksudnya pinjaman yang baik, teman-teman sekalian, bahwasannya ketika kita memberikan infak dan sedekah, ini poin yang keberapa tadi? Ini sudah poin yang
Tadi 11, 12, 13 ya. 11 tadi bahwasannya, eee, di antara para sahabat, kita mengikuti Rasulullah sebisa kita. Kemudian poin yang ke-12, itu Allah memberikan keringanan. Nah, poin yang ke-13, kita diminta untuk mendirikan syariat Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan pinjaman kepada Allah. Poin di 13 ini maksudnya memberikan pinjaman kepada Allah. Ketika kita bersedekah, teman-teman sekalian, kita sedang menginvestasikan harta kita menjadi tabungan di sisi Allah. Dan harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang. Allah yang menjamin rezeki kita. Ketika kita memberikan rezeki kepada makhluk Allah, Allah memberikan rezeki kepada kita. Bahkan berlipat ganda keberkahannya di sisi Allah atas izinnya. Nah, jadi kita meminjamkan, maksudnya nanti Allah juga akan berikan gantinya, bahkan dengan ganti yang lebih baik, supaya kita merasakan usaha kita berupa amal kebaikan di dunia, Allah apresiasi begitu besar. Kita berikan, jika kita belum bisa menunaikan zakat, kita bisa bersedekah. Jika kita bisa kedua-duanya, maka menjadi jauh lebih baik tentunya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Nah, di poin ke-13 ini, ketika kita mendirikan syariat Allah, maka kita akan dapati setiap kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita itu, berupa kebaikan ibadah ataupun dalam muamalah sosial, kita akan dapati balasan yang begitu baik, begitu jauh lebih baik, begitu lebih agung balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup poin yang ke-14, Allah meminta kita untuk beristighfar kepadanya, mengingat segala kesalahan kita, menjadikan hati kita sensitif menjalani hidup ini. Jika ada kekurangan, atau mungkin ada penyakit hati, atau ada kezaliman dalam diri kita terhadap orang lain maupun diri kita sendiri, Allah memperingatkan kita, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika kita sholat malam, kita beristighfar kepada Allah. Ketika kita bangun sehari-hari, kita juga beristighfar kepada Allah. Karena istighfar bukan hanya perilaku dan karakter pendosa, tapi juga karakter orang-orang yang bertakwa dan mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan lebih luas lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian kajian tafsir kita kali ini, teman-teman sekalian. Semoga Allah berkahi semuanya. Jadi tadi ada berapa poin? Ada 14 poin lebih kurang ya tadi yang kita sampaikan. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ayyuhal ikhwah. Sobat-sobat Quran sekalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf atas kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.